Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang pintar dan hebat. Bertemu lagi bersama Bapak Fikri Putur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 7 subtema 2. Jadi anak-anak, pada tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2 tentang pemimpin idolaku, nanti di sana anak-anak akan belajar apa itu kepemimpinan atau pemimpin, apa itu sila-sila Pancasila, kemudian apa makna dari sila-sila Pancasila, kemudian penerapannya itu seperti apa di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video ini nanti anak-anak akan mempelajari semuanya. Maka dari itu, anak-anak siapkan dulu alat tulisnya, kemudian tonton video pembelajaran kali ini sampai selesai. Nah, anak-anak, adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui makna sila ketiga, keempat, kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menemukan contoh penerapan sila ketiga, keempat, kelima dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu merefleksikan terkait penerapan sila ketiga, keempat, kelima dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak, sekarang kita lanjut pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau pemimpin adalah orang yang diberi suatu kepercayaan untuk mengatur sesuatu dengan bijak serta bertanggung jawab. Contoh kepemimpinan dalam lingkup keluarga yaitu seperti seorang ayah memimpin keluarganya di rumah. Tanggung jawab seorang ayah sebagai pemimpin harus memberikan suatu hal yang baik terhadap keluarga. Seperti apa? Yaitu seperti membiayai kehidupan keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya, dan hal-hal yang lainnya. Nah anak-anak, sekarang anak-anak sudah tahu kan apa itu kepemimpinan atau pemimpin? Ya, bagus sekali. Sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan kepemimpinan. Apa keterkaitannya? Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup, kehidupan masyarakat dan bangsa, seorang pemimpin akan berhasil dalam memimpin jika dapat memaknai dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Nah, anak-anak, adapun tugas seorang pemimpin yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengatur anggotanya. Kemudian yang kedua yaitu mempersatukan seluruh anggotanya dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu memandu menyelesaikan masalah dalam organisasi atau kelompok. Nah, jadi itulah 3 tugas seorang pemimpin yang harus anak-anak ketahui ya. Adapun nilai-nilai Pancasila yaitu ada 5. Pasti anak-anak sudah mengetahui ya. Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Yang terakhir yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan tapas. Nah, itulah 5 nilai Pancasila. Materi selanjutnya yaitu makna nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki makna antara lain yang pertama, pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. Yang kedua, taat dalam beragama. Yang ketiga yaitu kebebasan dalam beragama. Yang keempat, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kelima yaitu saling menghormati dan menghargai.
Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang memiliki makna antara lain yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya adalah kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga yaitu mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang memiliki makna antara lain yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua yaitu mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga yaitu menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki makna antara lain yang pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua yaitu asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga yaitu mengutamakan segala kepentingan bersama. Yang keempat yaitu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan menyangkut banyak orang. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki makna antara lain yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kelima, yaitu menghargai hasil orang lain. Nah, anak-anak, itulah makna nilai-nilai Pancasila yang harus anak-anak ketahui, dan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut kepada contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya seperti yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu seperti yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, kedudukan, semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya, yaitu berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya antara lain yang pertama, bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Yang kedua yaitu saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu nilai gotong royong. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya yaitu antara lain yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua yaitu mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengumumkakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga yaitu keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Nah, yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya antara lain yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Yang kedua yaitu melaksanakan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan dengan kemakmuran pribadi atau golongan. Nah, anak-anak, itulah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang harus anak-anak ketahui ya. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mengenai kepemimpinan. Kemudian yang kedua, keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu tugas kepemimpinan. Keempat yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu makna sila-sila Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila seperti apa dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, anak-anak baik, pembelajaran telah selesai. Sekarang kerjakan soal PPKN subtema 2 halaman 147 pada buku pena 6C. Catatan, tugas difotokan dan dikirimkan pada nomor yang ada di situ. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.